Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum geologi struktur. Ini merupakan video modul 9 ya, terkait dengan analisis struktur 3. Begitu. Mohon maaf tadi salah ucap. Dan juga ini merupakan video yang kedua yang dimana kita akan membahas terkait dengan metodologi dan prinsip analisis sesar begitu ya. Setelah teman-teman sudah mendapatkan penjelasan tentang gambaran umum sesar, sekarang kita akan melihat lebih jauh terkait dengan metode dan prinsip-prinsipnya begitu ya. Yang nanti kita akan lanjut setelah ini ketiga dan ada yang keempat videonya ya. Oke, baik, kita langsung saja. Kita masuk ke metodenya. Ya, teman-teman semua. Jadi ada yang kita kenal sebagai dihedral, teman-teman semua. Jadi setiap bidang sesar itu sebenarnya dapat dibagi oleh bidang bantu. Jadi begini, kalau teman-teman punya sesar, saya gambarkan ya. Jadi kita punya begini ya sesar ya, sesar normal begitu misalkan ya. Nah, kita pun bisa memiliki bidang berlawanan ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita belajar konsep yang sesar yang di kelas begitu kan, kita sudah selalu ada pasangannya ya, ada lawannya begitu. Sama juga dengan ini. Siapa tahu dia punya juga bidang begini ya teman-teman ya, begini ya, dia potong gitu ataupun apa-apa. Dan ini yang kita sebut sebagai plane auxiliary, atau nanti kita masuk ke model dihedral lah kita umumnya ya. Jadi dari bidang bantu ini teman-teman, kita lihat bisa ya, di sini adalah bidang sesarnya nih yang warna hitam ya, dan bidang bantunya warna putih. Singkat cerita, sesar ini dia bergeser dari arah yang pointer saya nih, dia pergi ke bawah di sini gitu ya. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, tentunya dari adanya dua bidang ini, bidang warna hitam dan warna putih, itu membagi ke dalam 4 kuadran ya. Nah, ini mungkin saya coba terjemahkan lebih simpel saja. Saya coba beri ke sini ya. Kita lihat nih, ada ini bidang aslinya, ini bidang bantunya begitu ya. Nah, dia punya 4 bagian, 4 kuadran yang kita sebut sebagai dihedral sebenarnya. Ada bagian sini, bagian 1 misalkan ya, bagian 2, bagian 3, dan di sini bagian keempat. Nah, ini bukan kuadran ya. Kalau ini kita sebut sebagai dihedral, tapi kan konsepnya sama dengan kuadran. Begitu ya. Dan di mana dihedral ini dia pasti memiliki 2 nilai kompresi dan 2 nilai tensional atau tarikan begitu ya teman-teman semua. Nah, jadi singkat cerita dari model seperti ini, yaitu akan kebagi ke dalam 2 C atau kompresi dan 2 tension ya. Ini itu extension sama kontraksional sebenarnya. Ini kita bicara strain ya. Nah, bagaimana cara melihat pembagiannya? Teman-teman, kita bisa lihat juga dari polanya. Teman-teman bisa lihat nih, ini arahnya kayak gini ya. Arahnya seperti ini, deksal begitu ya. Dimana bagian C itu ya bagian yang memang dia mendekat ke arah titik pusatnya. Ini C berarti kan. Sedangkan yang bagian E, kita contoh yang ini aja, yang bagian bawah ya, yang ini ya. Dia kan cenderung begini kan gerakannya. Dia menjauh titik pusat. Nah, ini adalah bagian yang E, begitu ya. Jadi ini didominasi yang E ini, yang bagian tensional atau tarikan atau ekstensional ini didominasi oleh sigma 3. Hubungannya dengan yang bagian C, ini dia dihubungkan dengan sigma 1 yang nanti kita akan bahas coba di bagian selanjutnya ya. Nah, sebenarnya istilah-istilah domain dihedral seperti ini teman-teman semua, ini sangat umum ya digunakan dalam seismologi, terutama pada perhitungan mekanisme pusat gempa atau yang kita kenal sebagai focal mechanism, atau bahasa kekiniannya kita sebut sebagai beach ball ya gitu ya. Jadi setiap gempa yang terjadi itu akan bisa menggambarkan menggambarkan focal mechanism dengan dengan model dihedral tertentu begitu. Nah, baik, nah ini adalah salah satu gambaran teman-teman semua. Ini penggambaran konsep dihedral. Tentunya kita perlu juga mengaitkan dengan prinsipal stres. Adanya sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 berdasarkan posisi sumbunya. Nah, teman-teman semua, ini ada suatu gambar ilustrasi ya, atau contoh lah teman-teman semua. Jadi kita melihat adanya bidang sesar di sini ya. Itu bidang sesar PF begitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, ya, dia PF ini adalah bidang aslinya. Dan tentunya dia memiliki pitch
atau rek ya. Di sini ada bidang gesernya, teman-teman semua. Ini bisa didapat dari pitch, misalkan teman-teman mengukur pitch di lapangan ya, begitu. Ya, ini bisa didapat dari pitch-nya, ataupun bisa diambil dari ininya, tren sama pelangnya, diselipkan lainnya ya. Ini trennya dengan pelangnya ya. Ataupun nanti teman-teman bisa dapat dari rek-nya begitu, sama juga dia putar gitu. Ya, sedangkan bidang sesarnya teman-teman dapat dari strike dip sesarnya. Gitu ya. Singkat cerita teman-teman plot di Stereonet dan juga plotnya pitch-nya misalkan di sini ya. Nah, dia bergerak ke arah west misalkan ya, ke arah barat. Nah, maka kita gambarkan panah ini. Nah, tentunya teman-teman semua, dia itu selalu ada bidang bantunya. Bidang bantunya itu biasanya tegak lurus terhadap bidang yang satu, bidang yang ini ya, bidang yang kita gambarkan di PF ini. Yang dimana nanti kita akan digambarkan oleh bidang A begitu. Ya, bidang bantunya ya. Ini tegak lurus terhadap garis-garisnya. Terhadap A-nya. Jadi A ini nanti dicerminkan begini kan, 90 gitu ya. Nanti ketemu garisnya gini. Nah, ini bidang bantunya. Ya, ini bidang bantu dari sesarnya. Makanya, dan singkat cerita seperti itu. Nah, lalu, karena memang ini sesar normal, ya, sesar normal, dan kalau misalkan kita berbicara sesar normal, ini kan indikasinya sesar normal ya, dia bergerak ke kiri begitu ya. Jadi dia bergerak turun ke sana gitu. Turun ke northwest ataupun turun ke apa namanya, ke southeast, tapi kan bidangnya yang PF ya. Jadi dia itu cenderung turun ke sini, ke northwest begitu. Nah, karena memang sesar normal begitu, di mana titik pusatnya pun ini ya, titik pusatnya pun merupakan sigma 1. Kemungkinan adalah stres maksimum. Dan juga kalau kita perkuat lagi, teman-teman bisa ini ya, di sini kan ada perpotongan. Saya gambar di sini aja ya. Nah, kita coba lihat. Nah, kita lihat di sini ada perpotongan teman-teman ya. Nah, ini biasanya relatif dihubungkan dengan sigma 2. Yang dimana nanti kalau kita cerminkan, nanti dia bisa bikin, oke. Mungkin nanti dia akan bikin model seperti ini ya, teman-teman, ada bidang tertentu. Ya. Nah, dimana nanti kalau misalkan teman-teman ukur, di sini ini bisa jadi di tengah-tengahnya itu kalau misalkan sudutnya di bawah 90, ininya di bawah 90, ini akan jadi sigma 1. Dan 90 derajat dari sini, ini adalah sigma 3. Atau itu sebenarnya pendekatannya teman-teman, tapi kalau misalkan kita lihat secara umum, teman-teman bisa lihat secara general ya. Jadi di zona yang warna hitam, zona yang warna abu-abu, mohon maaf, zona yang warna abu-abu, ini cenderung adalah zona kompresi yang dipengaruhi oleh sigma 1. Artinya, sigma 1 ini bisa berada di salah satu antara zona yang warna hitam ini. Begitu ya. Sedangkan yang warna putih itu merupakan daerah tensinya, daerah tensionalnya, tarikannya, di mana sigma 3 itu berada salah satu di antara titik-titik ini. Begitu. Oke, baik. Nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini juga penyelesaian ini teman-teman semua, ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus sesar maupun teman-teman bisa menyelesaikan kali kasus kegempaan begitu ya. Jadi sebenarnya berdasarkan perhitungan mekanisme pusat gempa atau focal mechanisms, kita dapat menentukan dua bidang sesar yang umumnya tegak lurus satu dan lainnya. Jadi sebenarnya nanti kalau ada gempa teman-teman semua ya, jadi respon dari gelombang seismik itu nanti kita bisa olah, atau teman-teman dari geofisika sebenarnya bisa mengolah itu menjadi gambaran focal mechanisms. Nah, yang nanti kita bisa interpretasi bagaimana pergerakannya atau bagaimana sesarnya kira-kira gitu ya. Apakah sesar anjak yang relatif berhubungan dengan subduksi ataupun sesar-sesar lainnya begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Jadi anggaplah tadi kan kita sudah punya bidang aslinya di sini ya. Nah, tapi memang pada kenyataannya kita itu ketika nanti ada gempa misalkan ya, untuk kasusnya kegempaan, dia pasti tergambar dua seperti ini. Ada PF dan PA. Kita tidak tahu sebenarnya pergerakannya kemana atau sesar yang aslinya yang mana. Tetapi setidaknya hal inilah gitu, dua hal inilah bidangnya gitu. Yang tentu pergerakannya bisa ke arah A ataupun ke arah C. Dia itu punya dua arah turun begitu ya. Dengan perpotongan di titik B di sini ya. Oke. P ini teman-teman, P ini adalah sumbu dari kompresinya. Dan T ini adalah sumbu dari tarikannya. Nah, kalau dari gambar ini, yang warna hitam itu kompresinya, sedangkan warna putih itu tensilenya atau tarikannya. Tetapi tidak ini ya teman-teman ya, tidak selalu seperti itu. Jadi tergantung saja. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa
beberapa teks ataupun beberapa buku jurnal itu yang menggambarkan sebaliknya gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu kalau melihat warna ya. Tapi umumnya memang yang warna hitam itu adalah kompresinya ya. Nah, ini sebenarnya contoh teman-teman semua. Jadi ini kan pola sesar ya, atau bentukan sesar, gambar A nih. Ini gambar sesar. Ini sesar normal ya teman-teman. Kita bisa gambarkan ini segdipnya berapa nih, kita gambarkan di sini. Nah, gambarkan juga titiknya. Ya, jadi titiknya ini representatif seperti ini begitu. Nah, gitu ya. Nah, dari titik ini bisa ada 40 derajat, 40 derajat. Nah, nanti di sini. Jadi ini ada arah extensionnya, ini dari shorteningnya. Begitu. Jadi ini arah pemendekan, di sini arah extensionnya. Pemendekan itu artiannya kita berhubungan dengan kompresi, sedangkan extension ini berhubungan dengan tensialnya ya. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini warnanya beda ya, dicontohkan warnanya beda gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting kita tahu ini ada sumbu P-nya di sini, ini ada sumbu T-nya di situ ya. Oke, nah teman-teman nanti kalau misalkan ini kan hanya satu data ya. Nanti kalau teman-teman memiliki beberapa data, tentunya kita bisa melakukan melakukan pengukuran atau penggambaran di Smith ya, di jaring Smith karena kita menggunakan statistik kan ya, banyak dengan data ya. Nah, ini sebenarnya setiap hasil pengukuran sesar ini dapat digambarkan di bilang sesarnya dan garis-garisnya, dan kemudian kemudian bidang bantunya juga bisa digambarkan pada jaring Smith. Teman-teman bisa gambarkan ya. Jadi di gambar ini ceritanya ada dua gambar. Yang warna hitam ini merupakan zona kompresi, dan yang warna titik-titik putih ini, titik putih dengan backgroundnya putih, ini cenderung zona tensile begitu kan, atau zona tarikannya begitu. Dan dua data ini dapat digabungkan ya, sehingga nanti menunjukkan irisan seperti gambar yang terakhir ini. Digabungkan. Jadi ada warna hitam ada titik-titik dan ada warna putih polos begitu ya. Nah, warna putih polos ini apa? Warna putih polos ini adalah kondisi di mana ada sebagian punya sigma 1, ada sebagian punya sigma 3. Jadi ini bisa dua-duanya kemungkinannya ya. Atau dengan kondisi sigma 1 sama dengan sigma 3 gitu. Dalam kondisi 0 atau apa. Jadi sebenarnya ini yang putih. Jadi dengan menggabungkan dua data, ini tentunya akan menghasilkan ini ya, terkerucut semakin kecil begitu ya. Zona kompresi itu akan terkerucut semakin kecil begitu. Jadi nanti mungkin teman-teman akan menemukan satu atau segini misalkan ya, segini zona sigma satunya nih. Terus sigma 3-nya mungkin segini gitu. Bisa aja seperti itu. Tentunya semakin banyak data, kita akan semakin mengerucut ya. Makanya kalau kita kalau kita ke lapangan, itu semakin banyak data itu tentunya akan semakin bagus. Nah, tentunya yang menjadi tantangan adalah kebenaran mengambil data. Jadi sebenarnya metode-metode ini punya tantangannya tersendiri teman-teman semua. Tantangannya itu adalah ketika ini kan kita bicaranya kuantitatif juga ya. Jadi sebenarnya kita perlu data yang sangat akurat begitu ya dalam pengukurannya. Ya, tantangannya kan mungkin di lapangan itu sering sekali kita tidak menggunakan melakukan pengukuran yang tepat ya, atau yang pada kondisi tidak normal seperti gerak sesarnya yang tidak sesuai dengan arah tensor. Terus nantinya ada undulasi pada cermin sesar. Jadi harusnya kalian ngukurnya misalkan di gini ya. Ini bilang sesar, ada undulasi begini kan, dia kayak corrugate gitulah, dia punya kayak papan begitu ya. Teman-teman ngukurnya di bagian yang salah, bukan bagian umumnya. Ya, itu yang nanti akan bisa mengacaukan datanya. Jadi kunci dari menggunakan grafik ini itu adalah pengukuran dan pengambilan data yang tepat begitu. Oke. Baik, kita cukupkan pertemuannya untuk video pembelajaran ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.